Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 5 akan membahas materi mengenai tahap produksi media pembelajaran. Nah, sebelum saya memulai presentasinya, alangkah lebih baik izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yakni Imade Yogi Prajana dengan NIM 2211021006, dan yang kedua ada Putu Riandana dengan NIM 2211021007. Kemudian yang ketiga ada Iputru Putra Wisnu dengan NIM 2211021010. Dan yang terakhir ada saya sendiri yakni Ayu Hartini dengan NIM 2211021014. Adapun topik pembahasan kita pada presentasi kali ini yaitu yang pertama mengenai gambaran kegiatan pada tahap produksi, kemudian yang kedua yaitu pengambilan gambar, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, tanpa membuang banyak waktu, langsung saja saya mulai presentasinya, yang dimana pada slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gambaran kegiatan pada tahap produksi. Nah, tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan pengambilan gambar, penyuntingan, dan penyelesaian video. Dalam tahap ini, tim produksi bekerja sama untuk menghasilkan video pembelajaran yang dapat mengkomunikasikan materi pembelajaran secara efektif kepada audiens. Nah, pada tahap produksi, perencanaan menjadi langkah awal yang penting. Tim produksi merumuskan konsep video pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan menyusun skenario atau naskah yang akan digunakan. Selain itu, mereka juga melakukan perencanaan lokasi pengambilan gambar, pemilihan talenta atau narator, serta menyusun jadwal produksi yang efisien. Perencanaan yang matang dan rinci menjadi landasan yang kuat untuk tahap produksi selanjutnya. Nah, setelah tahap perencanaan, proses pengambilan gambar dilakukan. Tim produksi menggunakan peralatan seperti kamera, mikrofon, dan pencahayaan untuk merekam adegan yang sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. Nah, selain itu, adapun gambaran tahapan dalam kegiatan produksi media video pembelajaran, yaitu yang pertama, rembuk naskah atau script conference. Yaitu setelah sutradara menerima dan mempelajari naskah, maka sutradara meminta kepada produser untuk dilakukan rembuk naskah dengan penulis naskah, ahli materi, dan ahli media. Rembuk naskah diperlukan untuk menyamakan persepsi pemahaman terhadap naskah sehingga apabila diproduksi diharapkan tidak terjadi kesalahan yang fatal. Hasil dari rembuk naskah adalah sutradara memahami naskah dengan baik sesuai dengan kemauan penulis, pengkaji materi, media, dan bahasa. Dengan demikian, sutradara akan mengubah naskah menjadi bahan visual dan audio yang terintegrasi sehingga menjadi sebuah media pembelajaran yang enak ditonton dan bermanfaat. Nah, yang kedua yaitu ada pembentukan tim produksi atau production crew. Itu setelah sutradara memahami naskah dengan baik, langkah selanjutnya adalah membentuk tim produksi. Tim produksi atau kru produksi biasa juga disebut kerabat kerja, merupakan sekumpulan orang yang mempunyai profesi atau keahlian berbeda-beda tetapi setelah disatukan menjadi sebuah tim yang kompak sehingga menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tim produksi dapat berjumlah besar dan dapat juga kecil. Nah, hal ini tergantung dari seberapa kompleks naskah yang akan diproduksi. Apabila kompleks, rumit, dan besar, maka tim produksinya besar dan lengkap. Sedangkan apabila sederhana, hanya sedikit yang diproduksi, maka tim produksinya kecil. Tim produksi yang besar terdiri dari produser, sutradara, asisten, kameramen, asisten soundman, asisten lightman, asisten teknisi, asisten VCR man atau juru rekam, switchman atau pemandu gambar, floor manager, unit manager atau pemimpin unit, atau editor. Nah, selain itu asisten animator, penata musik, penata artistik, dan asisten penata rias, asisten pembantu umum atau pengemudi. Kolaborasi profesi di atas adalah kondisi ideal dalam sebuah produksi program video televisi. Hal tersebut sifatnya kondisional. Mereka memiliki tugas yang berbeda namun harus terintegrasi satu dengan yang lainnya.
Oleh karena itu, mereka harus memiliki kekompakan yang baik, saling melengkapi, dan bekerja sama mengingat semua saling ketergantungan agar mendapatkan produk yang berkualitas. Nah, yang ketiga yaitu membuat shooting script. Setelah tim produksi terbentuk dan masing-masing sudah mempelajari naskah, maka mereka melakukan rapat untuk membuat shooting script atau storyboard, naskah untuk pengambilan gambar. Di dalam naskah ini terdapat gambaran secara lengkap, setiap adegan bahkan shot atau gambaran. Nah, misalnya saja siapa yang muncul, bagaimana gerakannya, di mana posisi objek, dan melakukan apa. Kemudian di mana posisi kamera dan angle kamera, serta bagaimana cara pengambilan gambarnya. Apakah secara chill up atau chill down, follow atau yang lain. Kemudian di mana lampu dan bagaimana suasana yang ingin diciptakan, dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan tuntunan naskah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, gambaran kegiatan pada tahap produksi. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran disusun berdasarkan pertimbangan di berbagai hal, yaitu lamanya syuting, jumlah tim produksi, lokasi, di studio atau di luar studio, jauh dekatnya dan berapa tempat yang akan dilakukan oleh pemain, peralatan yang akan dipakai, setting, dan properti yang diperlukan, faktor kesulitan dan musik yang akan dibuat sendiri atau melalui hak cipta. Yang kelima, pemilihan pemain. Jika suatu program memerlukan pemain, maka pemain harus dipilih sesuai dengan tuntunan naskah. Kesalahan pemain atau karakter pemain menyebabkan kesalahan penyampaian materi atau menjadi tidak menarik. Pemain merupakan salah satu kunci keberhasilan. Memakai bintang atau tidak harus dipertimbangkan dengan matang, sebab ada untung ruginya. Untungnya yaitu sajian lebih menarik dan orang suka menonton bintang. Kerugiannya, biayanya mahal. Bukan bintang yang harus dipertimbangkan, bahwa mereka betul-betul dapat menjiwai karakter yang dituntun dalam naskah. Yang keenam, ada pencarian lokasi. Pemilihan lokasi untuk pengambilan gambar harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan naskah. Kalau ingin mengubah lokasi syuting demi pertimbangan penghematan, perlu dibicarakan kegiatan rembuk naskah, atau jika dimungkinkan karena adanya teknologi, kalau sebab akan berakibat fatal, dan ditotal ketika preview. Lokasi syuting dapat di luar atau di studio, tergantung dari kemudahan dan efektivitas dari pengambilan gambar dan tuntunan naskah, sebab semuanya yang ada di naskah sudah dipertimbangkan efektivitasnya atau penyampaian untuk pesan. Yang ketujuh, ada rapat tim produksi. Di dalam pertemuan ini dilakukan diskusi teknis pelaksanaan produksi. Masing-masing profesi menyampaikan persiapan yang sudah dan sedang dilakukan serta mencari solusi permasalahan yang belum terselesaikan, seperti alat, bahan, dan lain-lain sesuai dengan tugasnya. Di dalam pertemuan ini harus sudah ditemukan jadwal syuting, dana, lokasi, pemain, perizinan, kostum dan make up, kamera, jenis lampu, alat pendukung, transportasi, konsumsi, dan akomodasi, keamanan, properti, musik, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, setting lokasi. Sebelum melakukan pengambilan gambar, sutradara bersama-sama tim produksi mengadakan penataan lokasi dan setting properti sesuai yang dibutuhkan dalam naskah. Prosedur ini berlaku untuk perencanaan syuting baik di dalam maupun di luar studio. Di samping itu pula penempatan kamera sudah harus tergambarkan dalam areal ini. Yang kesembilan, pengambilan gambar. Setelah semua persiapan telah diselesaikan, langkah selanjutnya yaitu produksi atau pengambilan gambar. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk merubah ide dalam bentuk naskah ke bentuk gambar atau suara. Kegiatan produksi harus mencari dan mendapatkan gambar atau suara dengan kualitas prima sesuai yang diinginkan, sesuai naskah, syuting, script, storyboard. Gambar yang kita saksikan di pesawat televisi dihasilkan dari kerja sebuah video kamera. Tetapi jika yang kita disaksikan hanya gambar saja, maka dapat dipastikan tayangan itu tidak menarik, karena itu diperlukan mikrofon dan peralatan audio lainnya untuk melengkapi gambaran tayangan dengan suara atau audio. Selanjutnya, gambaran yang dihasilkan dari video kamera dan suara dihasilkan mikrofon digabungkan dalam suatu media
penyimpanan dengan menggunakan recorder. Video kamera prinsip kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Pembentukan gambar melalui scanning, menyimpan gambar dan suara, media magnetik, tab video tab, kamera, produk mutakhir, media penyimpanan, dan suara menggunakan disk dan hard disk. Output langsung dapat dilihat melalui video monitor, dilengkapi dengan video tape recorder dan mikrofon merupakan alat untuk menangkap suara kita yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan naskah. Suara yang diambil dapat bermacam-macam, misalnya ambient suara sekitar kita, direct sound atau suara aslinya, sound effect atau suara yang mendukung suatu kajian atau situasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tahap pengambilan gambar, yang dimana tahap pengambilan gambar merupakan salah satu kegiatan kunci dalam produksi media video pembelajaran. Ini adalah tahap di mana tim produksi akan menggunakan peralatan dan teknik tertentu untuk merekam suatu adegan yang akan jadi bagian dari video pembelajaran tersebut. Pengambilan gambar yang baik dan efektif menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan kualitas serta keberhasilan video pembelajaran itu sendiri. Pengambilan gambar dalam media video pembelajaran melibatkan beberapa langkah yang terstruktur, yang dimana yang pertama, tim produksi melakukan perencanaan yang matang, termasuk pemilihan lokasi yang sesuai dengan konten pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Lokasi yang dipilih harus mencerminkan konteks yang relevan dengan materi pembelajaran dan harus memungkinkan pengambilan gambar yang baik secara visual. Selama pengambilan gambar, tim produksi juga harus memperhatikan elemen teknis seperti pencahayaan yang tepat, fokus yang baik, dan suara yang jelas. Pencahayaan yang baik dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memastikan bahwa objek atau talenta terlihat dengan jelas di dalam frame. Fokus yang baik penting untuk menjaga kejelasan gambar, sedangkan suara yang jelas dan terdengar dengan baik memungkinkan peserta pembelajaran untuk mendengarkan dan memahami materi dengan baik. Nah, selain itu, pengambilan gambar dalam media pembelajaran juga melibatkan penggunaan variasi teknik pengambilan gambar yang menarik. Hal ini termasuk penggunaan gerakan kamera, sudut pandang yang berbeda, atau penggunaan efek visual yang sesuai dengan konten yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Penggunaan teknik ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan peserta pembelajaran serta membuat video lebih menarik dan dinamis. Nah, adapun ciri-ciri pengambilan gambar dalam media video pembelajaran yang baik dan efektif mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu kualitas visual yang tinggi. Pengambilan gambar yang baik dalam video pembelajaran ditandai dengan kualitas visual yang tinggi. Hal ini mencakup pencahayaan yang tepat, fokus yang baik, dan ketajaman gambar yang jelas. Gambar yang berkualitas tinggi memungkinkan peserta pembelajaran untuk melihat dengan jelas detail objek ataupun adegan yang ditampilkan dalam video. Yang kedua yaitu suara yang jelas. Selain kualitas visual, pengambilan gambar yang baik juga melibatkan penyediaan suara yang jelas, penggunaan mikrofon yang tepat, dan pengaturan yang dapat memastikan bahwa suara narasi, dialog, atau efek suara terdengar dengan jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Suara yang jelas sangat penting menyampaikan informasi dan konsep pembelajaran dengan baik. Yang ketiga yaitu relevansi dengan konten pembelajaran. Pengambilan gambar yang efektif dalam video pembelajaran harus relevan dengan konten pembelajaran yang disampaikan. Setiap adegan atau gambar yang disampaikan harus mendukung dan mengilustrasikan konsep ataupun topik yang sedang dibahas. Pengambilan gambar yang relevan membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dari peserta pembelajaran itu sendiri. Yang keempat yaitu estetika yang menarik. Pengambilan gambar yang baik juga memperhatikan estetika visual, penggunaan teknik komposisi yang tepat, pemilihan sudut pandang yang menarik, dan pengaturan elemen visual yang menarik dapat membuat video pembelajaran lebih menarik dan memikat bagi audiens. Estetika yang menarik dapat mempengaruhi minat dan keterlibatan peserta pembelajaran. Konsistensi dan kontinuitas
Pengambilan gambar yang baik dalam video pembelajaran mencakup konsistensi dan kontinuitas dalam pemotongan dan penyusunan adegan. Transisi yang mulus antara adegan per adegan, konsistensi visual, dan alur cerita yang logis membantu peserta pembelajaran untuk mengikuti dengan mudah dan memahami konsep yang diajarkan. Yang terakhir yaitu penggunaan teknik kreatif. Pengambilan gambar yang efektif dalam video pembelajaran dapat melibatkan penggunaan teknik kreatif seperti gerakan kamera, efek visual, ataupun animasi yang relevan. Penggunaan teknik kreatif ini dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan membuat video lebih menarik, serta dapat juga bermanfaat bagi penontonnya. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah dibahas yaitu tahap produksi dalam media video pembelajaran adalah fondasi yang sangat penting dalam menciptakan konten yang efektif dan berkualitas, mulai dari perencanaan hingga penyuntingan, yang dimana setiap langkahnya memegang peran yang vital dalam menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan menarik kepada audiens. Nah, dengan memperhatikan kualitas visual dan suara, menjaga konsistensi, dan menggunakan teknik kreatif, pengambilan gambar dalam video pembelajaran dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta. Dalam keseluruhan proses kerjasama, tim yang sulit menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan video pembelajaran yang efektif. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Saya akhiri presentasi saya kali ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.